Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Ifel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, kita pertama perlu tahu apa itu minor dan kofaktor. Definisi, jika A adalah sebuah matriks kuadrat, maka minor entry AIJ dinyatakan oleh MIJ dan didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang tinggal setelah baris ke I dan kolom ke J dicoret dari A. Oke, jadi nanti kita lihat di contoh. Jadi ingat, matrik minor entry AIJ itu adalah determinan dari submatriks yang ada setelah baris ke I dan kolom ke J itu dicoret dari A. Nah, bilangan negatif 1 pangkat I plus J dari MIJ dinyatakan oleh CIJ dinamakan kofaktor entry AIJ. Contoh 1. Misalkan A itu matriksnya seperti pada layar. Nah, kalau kita mau mencari minor di entry A11, berarti adalah M11. Jadi ini entry baris pertama, kolom pertama. Maka berarti kita ini tadi adalah submatriks yang tinggal setelah baris ke I dan kolom ke J dicoret. Berarti baris pertama, kolom pertama. Berarti baris dan kolom pertama ini kita coret, itu menyisahkan matriks 5, 6, 4, 8. Berarti determinannya ini itu merupakan minor untuk baris pertama, kolom pertama. Dapatnya adalah 16. Bisa dipahami ya adik-adik? Lalu bagaimana dengan kofaktor? Kofaktor untuk entry baris pertama, kolom pertama itu adalah negatif 1 pangkat 1 tambah 1 kali M11. Itu sama dengan, negatif 1 pangkat 2 itu positif 1. Berarti ini tetap M11 itu sama dengan 16. Oke, kita lihat lagi. Nah, dengan contoh yang sama, misalkan kita mau mencari minor entry A32, yaitu baris ke-3, kolom kedua. Berarti minor baris ke-3, kolom kedua. Yaitu berarti kita harus, kita ini dulu, coret dulu baris ke-3, kolom kedua dan baris ke-3. Kita coret seperti ini, menyisahkan submatriks 3, negatif 4, 2, 6. Sehingga ini determinannya kita peroleh 26. Nah, kofaktornya berarti negatif 1 pangkat 3 tambah 2, M32. Itu sama dengan negatif M32. Itu sama dengan negatif 26. Nah, bagaimana adik-adik bisa paham mengenai minor dan kofaktor dari suatu matriks? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi ini definisi dari minor dan kofaktor sudah. Dari contoh yang tadi, 2 contoh itu terlihat bahwa CIJ atau kofaktor dari baris I kolom J itu sama dengan plus minus dari minornya. Oke, sekarang ini cara cepat untuk menentukan apakah penggunaan tanda plus atau tanda negatif merupakan pernyataan bahwa penggunaan tanda yang menghubungkan CIJ dan MIJ berada dalam baris ke I dan kolom ke J dari susunan ini ya. Ini pernyataan. Oh ya, sudah. Tidak masalah. Oke, kita lihat. Intinya pada matriks itu positif, dia selang-seling. Positif, negatif, positif, negatif, positif, dan seterusnya. Ini juga. Kalau kita bawa ke matriks kofaktornya. Oke, sekarang kita lanjut. Perhatikan matriks 3 kali 3 berikut ini. Ya, ini matriks 3 kali 3. Di materi fungsi determinan, itu sudah saya jelaskan bagaimana akhirnya kita mendapat definisi dari fungsi determinan, yaitu jumlah dari setiap hasil kali elementer bertanda. Nah, ini sudah dapat kita peroleh seperti ini.
Lalu kita ini yang kita peroleh di fungsi determinan ya, di video saya yang mengenai fungsi determinan. Sekarang kita kalau kita lihat baik-baik, misalkan kita fokus ke A11. Ini A11, di sini juga ada A11. Berarti saya bisa tulis kembali, ini berarti A11, ini kurang A11, A12 dikurang, dan seterusnya ini dikurang dengan A yang mempunyai A12, dan yang mempunyai A13 ini dikurang dengan A13. Nah, ini kita bisa faktorkan dan kita peroleh determinan A itu sama dengan A11 dikalikan dengan seperti ini ya. Kita bisa tulis seperti ini. Nah, kalau kita lihat kembali, A22, A33 kurang A23 dengan A32. Nah, itu ternyata adalah kofaktor dari A11. Karena kalau kofaktor dari A11 kan minornya dulu, dapat submatriks, dapat yang ini, terus determinannya, lalu dikalikan dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 1. Nah, itu kita dapat ini ya. Nah, kalau kita lihat yang A12, ini A23 kita lihat di mana? A23 kali A31 kurang A21, A33. Nah, kalau kita lihat, ini kita bisa, ini kan sebenarnya negatif dari A21 kali A33 kurang A23 kali A31. Nah, itu merupakan kofaktor dari kolom baris pertama, kolom kedua. Ini kita lihat ya. Kalau minornya untuk baris pertama, kolom kedua kan ini. Kita coret dulu baris pertama. Coret dulu baris pertama. Nah, kita dapatkan 21, A21, A23, A31, A33. Determinannya ini kurang dengan ini. Tapi ingat bahwa kofaktornya itu berarti negatif 1 pangkat, nah 1 tambah 2 itu ganjil ya, berarti negatif 1 pangkat 3 itu tetap negatif 1. Makanya ini merupakan kofaktor dari A12. Begitu pula dengan A13. Ini merupakan kofaktor dari 13. Entry baris ke-1 kolom ketiga. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. A11 dikali kofaktor C11 tambah A12 kali kofaktor 12 tambah A13 kali kofaktor 13. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa determinan A dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry baris pertama dengan kofaktor-kofaktornya dan menambahkan hasil kalinya. Bagaimana, bisa paham? Sehingga ini yang kita metode menghitung ini dengan cara seperti ini yang kita namakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama A. Karena yang kita ini baris pertama. Oke, kita lihat dengan rumus yang sama yang ini. Ini ya, dengan cara lainnya kita juga peroleh, misalkan kalau kita fokusnya ke A22, kita gabungkan dengan yang A22, A23 kita gabungkan dengan yang A23, A21 kita gabungkan dengan A21. Nah, itu untuk baris kedua. Maka kita akan, kalau ini kita fokus ke, kalau yang ini, A21, A22, A23. Berarti ini baris yang kedua. Ini baris yang kedua. Maka ini kita dapat, seandainya kita dapat ini berarti ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua A. Kalau kita fokus ke baris ketiga, misalnya ini A31, A31, kita kumpulkan yang dengan A31. Lalu A32 ini dengan A32 yang ini, A33 dengan yang A33. Itu kalau kita dengan cara yang sama seperti slide sebelumnya, itu kita peroleh seperti ini. Itu dinamakan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga A. Nah, itu juga bisa terjadi untuk di kolom. Ini ya, sepanjang kolom ini juga bisa. Nah,
Ini. Nah, perhatikan bahwa dalam setiap persamaan semua entry dan kofaktor berasal dari baris atau kolom yang sama. Ini dan ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ada teorema, walaupun tadi kita bekerja dengan matriks 3 kali 3, tapi untuk sebuah teorema untuk matriks n kali n, yaitu determinan matriks A yang berukuran n kali n dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry dalam suatu baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menambahkan hasil-hasil kali yang dihasilkan, yakni untuk setiap I lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan n, dan J lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan N, maka determinan A itu seperti pada tabel. Ini ya, itu dinamakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom J. Seperti pada layar ya. Ini. Ekspansi kofaktor sepanjang baris I. Oke, kita langsung lanjut ke contoh. Misalkan ada matriks A, 3, 4, negatif 1, 0, 3, min 1, 1, 1, 2. Hitunglah det A dengan metode ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama. Kolom pertama itu yang ini ya. Berarti kita bisa tuliskan det dari 3, kita tulis entry-nya 3, dikalikan dengan kofaktornya, berarti minornya, kita cari minornya dulu, kita cut yang ini, berarti 3 negatif 1, 1, 2. Lalu, ingat kalau tanda kofaktor itu kan plus, negatif, plus. Berarti karena ini sepanjang kolom pertama, berarti yang berikut adalah negatif. Kurang 0 dikalikan dengan, berarti kalau di sini kita coret dulu yang baris kedua kolom pertama. Itu jadinya dapat 4 negatif 1, 1, 2. Lalu kita fokus ke yang ketiga ditambah dengan 1 dikali dengan determinan dari ini kita coret. Berarti sisanya 4 negatif 1, 3 min 1. Dan kita peroleh hasil determinan A itu adalah 20. Oke, kita lihat lagi contoh yang berikut. Misalkan ada matriks A seperti ini. Nah, kita diminta hitunglah determinan A dengan metode ekspansi kofaktor yang Anda pilih. Nah, kita bisa pilih mau kolom pertama, baris pertama, mau kolom kedua, baris kedua, itu terserah. Nah, tapi kalau bentuknya seperti ini, di mana ada 0, itu sangat membantu kita dalam perhitungan. Jadi kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua karena mengandung 0 pada 2 entry ya. 0 ini. Jadi semakin mudah kita melakukan perhitungan. Jadi kita harus jeli memilih kalau bentuknya seperti ini ya, memilih kira-kira mana yang sehingga kita menghitung itu tidak terlalu susah. Oke, sepanjang baris kedua atau kolom ketiga. Nah, saya pilih yang baris kedua saja. Nah, berarti det A, ingat bahwa kofaktor untuk baris kedua itu ini negatif ya. Negatif 6 dikalikan dengan, berarti kalau negatif 6, di sini saya coret, berarti sisanya 4092 tambah 0, 0, berarti 4052. Dikurang dengan 0, berarti ini 4459. Nah, yang 0 ini kan sudah tidak perlu kita hitung lagi. Jadi maksudnya ini kita sudah tidak pusing menghitung yang sudah dikalikan dengan entry 0 itu kan sudah pasti 0. Berarti kita tinggal fokus yang ini. Sehingga kita peroleh min 6 dikalikan dengan, nah ini 4 kali 2, determinannya, hasil determinannya 4 kali 2 kurang 0 kan, berarti 8. Sehingga min negatif 6 dikalikan dengan 8 sama dengan negatif 48. Oke, demikian penjelasan saya mengenai bagaimana menghitung determinan suatu matriks menggunakan ekspansi kofaktor. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.